Shalom saudara-saudara yang terberkati dengan kasih karunia dan kebaikan dari Allah melalui Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam dan selamat bersaat-teduh. Kiranya Allah memberkati persekutuan kita bersama di Bijaksana Channel dengan kasih dan damai sejahteranya yang melimpah. Mari saudaraku, kita menyatukan hati kita untuk sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, malam ini kami datang dengan hati yang bersyukur atas segala kebaikan-Mu yang kami terima di sepanjang hari ini. Kami bersyukur bahwa penyertaan dan perlindungan-Mu yang telah membawa kami ke ujung hari ini dengan baik. Sekarang kami mau bersatu teduh sebelum kami beristirahat. Berkatilah kami dengan hati yang dipenuhi hikmat dan pengertian, agar kami dapat melakukan apa yang diajarkan melalui firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih, malam ini kita akan merenungkan sebuah ayat Alkitab yang diambil dari Efesus 5 ayat 23. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Salah satu gambaran yang diberikan mengenai hubungan Kristus dengan gerejanya adalah kepala dengan tubuh. Ini merupakan sebuah gambaran yang penting untuk dimengerti karena berkaitan dengan kuasa dan otoritas yang kita miliki. Kuasa adalah kekuatan atau kemampuan untuk melakukan sesuatu, sedangkan otoritas adalah hak untuk menggunakan kuasa tersebut. Dari ayat yang baru saja kita baca, Efesus 5 ayat 23, terkandung dua kebenaran, yaitu kebenaran yang pertama adalah Kristus adalah kepala jemaat, sama seperti suami adalah kepala istri. Gambaran bahwa Kristus adalah kepala jemaat diterapkan juga dalam kehidupan rumah tangga orang-orang Kristen, di mana suami memiliki kuasa dan otoritas sebagai kepala istri dan kepala rumah tangganya. Suami memiliki kuasa dan otoritas untuk mengarahkan istri dan rumah tangganya untuk memilih kehidupan atau kematian. Baru-baru ini kita membaca berita bahwa sebuah keluarga melakukan bunuh diri bersama-sama dengan meloncat dari atap sebuah apartemen tinggi. Diperkirakan bahwa sang ayah memiliki peranan dalam membujuk keluarganya untuk melakukan hal itu. Ini adalah hal yang sangat menyedihkan, namun dalam Alkitab kita juga bisa menemukan contoh-contoh di mana peranan seorang suami dalam sebuah rumah tangga bisa mengarahkan rumah tangganya untuk memilih kehidupan atau kematian. Yosua berkata dalam Yosua 24 ayat 15, "Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Yosua adalah sebuah contoh kepala rumah tangga yang mengarahkan rumah tangganya untuk memilih kehidupan dengan beribadah kepada Tuhan. Sebaliknya, Akan dan Haman memberikan contoh seorang kepala rumah tangga yang membuat seisi rumahnya mengalami kematian. Yosua 7 ayat 24-25. Kemudian Yosua beserta seluruh Israel mengambil Akan bin Serah dan perak, jubah dan emas sebatang itu, anak-anaknya yang laki-laki dan perempuan, lembunya, keledainya, dan kambing dombanya, kemahnya dan segala kepunyaannya, lalu semuanya itu dibawa ke lembah Akor. Berkatalah Yosua, "Seperti engkau mencelakakan kami, maka Tuhan pun mencelakakan engkau pada hari ini." Lalu seluruh Israel melontari dia dengan batu, semuanya itu dibakar dengan api dan dilempari dengan batu. Tindakan Akan yang melanggar perintah Tuhan
telah membuat bangsa Israel mengalami kekalahan saat bertempur di kota Ai. Oleh karena itu, Akan dan keluarganya menerima hukuman mati dari seluruh bangsa Israel. Haman merencanakan pembunuhan terhadap Mordekai dan seluruh bangsa Yahudi, namun rencananya itu digagalkan oleh Ester sehingga Haman dan ke-10 anak laki-lakinya mengalami kematian. Mari kita baca Ester 7 ayat 10. Kemudian Haman disulahkan pada tiang yang didirikannya untuk Mordekai. Maka surutlah panas hati raja. Ester 9 ayat 14. Raja pun menitahkan berbuat demikian. Maka undang-undang itu dikeluarkan di Susan dan ke-10 anak Haman disulahkan orang. Saudara yang terkasih, sangat penting bagi kita untuk selalu mengingat bahwa Kristus adalah kepala jemaat dan suami adalah kepala istri. Seorang suami yang menjadikan Kristus sebagai kepalanya akan mengarahkan rumah tangganya untuk memilih kehidupan, karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Kebenaran yang kedua adalah kepala yang menyelamatkan tubuh. Kepala adalah bagian tubuh yang mengarahkan seluruh anggota tubuh untuk bergerak dan melakukan tindakan-tindakan tertentu. Kepala bisa mengarahkan tubuh untuk melakukan sesuatu yang baik ataupun melakukan sesuatu yang tidak baik. Dikatakan dalam Efesus 5 ayat 23 yang kita baca di awal renungan bahwa kepala yang menyelamatkan tubuh. Di sini ayat ini berbicara tentang Kristus yang menyelamatkan kita semua. Dengan mempercayai dan menjadikan Kristus sebagai kepala, kita akan masuk dalam perlindungan dan tuntunan Tuhan kepada hal-hal yang baik karena Dia adalah Tuhan yang baik. Kristus akan selalu menuntun kita di dalam jalan kehidupan apabila kita mempercayai dan melakukan semua perintahnya dengan taat. Saudara yang terkasih, Kristus adalah kepala jemaat, sama seperti suami adalah kepala istri. Dan Kristuslah yang menyelamatkan tubuh, yaitu kita semua yang percaya kepadanya, yang menjadikannya sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi kita dan rumah tangga kita. Jadi, melalui renungan firman Tuhan malam ini, marilah kita selalu mengingat Efesus 5 ayat 23 yang kita pelajari malam ini. Nah, saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan malam ini. Semoga kita semua mengalami istirahat yang menyegarkan dan menguatkan tubuh dan jiwa kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang penuh kuasa, terima kasih atas berkat firman-Mu malam ini. Kiranya setiap benih firman-Mu tertanam di dalam hati kami dan bertumbuh dengan baik di dalam hidup kami. Berkatilah kami dengan kekuatan dan ketekunan untuk selalu berjalan di dalam kebenaran-Mu dan melakukan kehendak-Mu. Bapa, kami berdoa memohon perlindungan dan damai sejahtera-Mu bagi kami dan keluarga kami di sepanjang malam saat kami tidur, dan kiranya Engkau memberikan ketenangan pikiran sehingga kami bisa bangun besok pagi dan bersemangat untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa bagi bangsa Indonesia. Kami berdoa memohon keamanan dan kedamaian di seluruh penjuru negeri. Kami meminta hikmat dan kebijaksanaan bagi para pemimpin Indonesia, sehingga negara ini akan bertumbuh menjadi negara yang lebih kuat, lebih stabil, lebih maju dan lebih makmur. Terima kasih ya Bapa atas kasih dan kebaikan-Mu yang melimpah bagi kami dan bangsa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.